Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Nah, judul ceramah singkat saya kali ini yaitu wajib memelihara jiwa manusia. Indonesia mengalami krisis keamanan jiwa semakin serius saat ini. Menurut data Polri, lebih dari 3.000 orang tewas dibunuh dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Nah, berdasarkan EMP Robinopsnal Barreskrim Polri yang diakses pada Jumat 13 Januari 2023, jumlah korban mencapai 3.335 orang. Sebagian besar korban adalah laki-laki. Nah, motif pembunuhannya itu banyak, ada yang maling atau karena kasmaraan, perampokan, dan lain-lain. Setiap tahun ada 600 kasus penembakan oleh oknum aparat kepolisian. Sayangnya sekitar 80% kasus tersebut tidak jelas kelanjutannya, dan data ini menunjukkan kegagalan negara kita dalam menciptakan rasa aman bagi warga, dan sekaligus menunjukkan betapa rusaknya nilai-nilai sosial sehingga membuat banyak persoalan diselesaikan melalui kekerasan, termasuk pembunuhan. Islam dengan tegas melarang tindakan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda dalam surah Al-Isra ayat 33 yang artinya, janganlah kalian membunuh jiwa manusia yang telah Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Bahkan dalam Islam, jangankan membunuh, sekedar menakut-nakuti orang yang akan membahayakan jiwanya itu sangat dilarang. Rasulullah alaihissalam bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad yang berbunyi, la yahillu muslimin ayyurawi'a musliman, yang artinya tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim lainnya. Pelaku pembunuhan diancam dengan azab yang keras di neraka jahanam nanti. Nah, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, berbunyi, man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha, yang artinya, siapa saja yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Pelaku pembunuhan ini dosanya sangat besar sampai diancam ke neraka jahanam. Nah, jadi dalil-dalil yang saya sebutkan tadi menunjukkan bahwa nyawa seorang muslim itu sangat berharga dalam Islam. Islam melarang keras pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariahnya. Dan dalam Islam menjadikan tindakan pembunuhan sebagai salah satu dosa yang sangat besar. Nah, berdasarkan ketentuan Islam, pelaku pembunuhan wajib mendapatkan hukum qisas, yaitu balasan yang setimpal. Karena itu, pembunuh wajib dibunuh lagi, yang artinya dihukum mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian hukum qisas berkenan dengan orang-orang yang dibunuh. Jadi selain firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 178 tadi, Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni menyatakan juga bahwa para ulama sepakat bahwa hukum qisas ini ditetapkan dalam kasus pembunuhan disengaja jika ahli waris korban menghendakinya dan tidak ada kesepakatan damai. Nah, selain itu juga ada Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um juga menyatakan bahwa jika terjadi pembunuhan dengan sengaja, wajib diberlakukannya hukum qisas atas pelakunya kapan saja ahli waris korban menuntut. Nah, kecuali jika mereka berdamai dengan diat
atau memaafkan. Jadi hukum qisas ini tetap berlaku jika ahli waris korban itu tidak ikhlas, kecuali ada kesepakatan berdamai dan ahli waris korban itu memaafkannya. Jadi tidak perlu ada hukum qisas jika keluarga dari korban memaafkan pelakunya tersebut. Dan ada juga Imam Ibnu Hazjufa menyebutkan para ulama bersepakat pada hukum qisas wajib berlakunya dalam kasus jiwa dibalas jiwa. Nah, banyaknya sekarang pembunuhan di mana-mana, kejahatan di mana-mana. Cara untuk kita menghilangkan niat seperti itu yaitu mendekatkan diri lagi kepada Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika kita mendekatkan diri kepada Allah, niatan-niatan buruk untuk melakukan kejahatan itu tidak akan ada, karena dalam Al-Quran sendiri sudah banyak hadis, sudah banyak firman Allah yang menyebutkan bahwa kejahatan atau pembunuhan itu dosanya sangat besar, dan yang saya sebutkan tadi akan diancam untuk ke neraka jahanam. Maka dari itu kita sebagai umat muslim banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, membaca Al-Quran selalu, mendengar kajian ustadz dan ustazah saat ini untuk menghilangkan rasa-rasa niat jahat dalam diri kita dan membersihkan hati kita dari niat-niat jahat tersebut gitu. Nah, kita sebagai manusia biasa, rakyat biasa juga butuh perlindungan dan keamanan dari negara yang kita duduki sekarang. Nah, di dalam Islam, negara termasuk di dalamnya aparat keamanan wajib melindungi dan mengayomi masyarakat. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Berdasarkan ayat tersebut, siapapun, apalagi penguasa termasuk aparat keamanan tadi, kewajiban menjaga keselamatan, keamanan, dan membantu masyarakat dalam kebaikan seperti melindungi hak-hak mereka dan mencegah pelanggaran tersebut atau adanya pembunuhan tadi. Nah, itu tuh ada tugas dari aparat keamanan tadi. Segitu saja ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dan penyebutan, saya mohon maaf. Karena saya manusia juga punya kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.